Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan hasil proyek kami tentang implementasi binary search tree untuk manajemen agenda kontak. Next. Di sini kami punya beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama ada Fatir Ilham Endri, yang kedua ada Wahyu Setia Aji, yang ketiga ada Najwa Latifah, dan yang terakhir ada saya sendiri, Wanda Leonita Leumutasya. Next. Nah, di dalam era digital ini, kebutuhan akan pengelolaan kontak yang efisien semakin meningkat, baik untuk keperluan pribadi maupun profesional. Sistem konvensional seperti buku alamat fisik telah tergantikan oleh aplikasi digital yang mampu menyimpan dan mengakses data dengan lebih mudah. Namun, semakin banyaknya jumlah kontak menimbulkan tantangan dalam efisiensi pencairan dan pengelolaan data. Oleh karena itu, penggunaan struktur data yang tepat sangat diperlukan. Binary search tree menjadi solusi yang efisien karena mampu menyimpan data secara terurut dan mempercepat proses pencarian, penambahan, serta penghapusan kontak. Dengan kompleksitas rata-rata O log n. BST ini lebih unggul dibandingkan struktur data linear seperti array atau linked list. Nah, di sini juga kami punya beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mengimplementasikan struktur data binary search tree dalam pengembangan sistem agenda kontak. Yang kedua, bagaimana performa algoritma BST dalam operasi-operasi dasar pengelolaan data kontak seperti pencarian, penambahan, pengubahan, dan penghapusan. Yang ketiga, apakah penggunaan BST dapat mengoptimalkan proses pengurutan data kontak secara alfabetis dibanding dengan struktur data lainnya? Dan yang keempat, ada bagaimana metode yang efektif untuk menangani kasus-kasus khusus seperti duplikasi data, penghapusan redundant dengan dua anak, dan penyeimbangan BST dalam konteks aplikasi agenda kontak. Dan yang terakhir, kita mempunyai rumusan masalah yaitu sejauh mana implementasi BST dapat meningkatkan efisiensi penggunaan memori dan waktu eksekusi pada aplikasi agenda kontak dibandingkan dengan metode penyimpanan data konvensional. Nah, selain itu, kami juga memiliki tujuan. Yang pertama, itu mengimplementasikan sistem agenda kontak berbasis BST. Yang kedua, menganalisis kinerja algoritma BST. Yang ketiga, membandingkan efisiensi BST dengan struktur data lain. Dan terakhir, mengoptimalkan algoritma BST untuk kasus khusus. Nah, di sini kita punya manfaat. Yang pertama itu yaitu manfaat teoritis. Di sini ada 3 poin. Yang pertama itu memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan struktur data BST dalam konteks aplikasi nyata, khususnya dalam pengelolaan data kontak. Yang kedua, menghasilkan analisis komparatif tentang kinerja BST dibandingkan dengan struktur data lainnya dalam konteks sistem agenda kontak. Dan yang terakhir, itu mengembangkan wawasan tentang optimasi struktur data BST untuk kasus-kasus khusus yang mungkin ditemui dalam aplikasi agenda kontak. Next. Nah, di sini juga kita punya manfaat praktis. Di sini juga ada 3 poin. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi pengelolaan data kontak, baik dari segi waktu eksekusi maupun penggunaan memori. Yang kedua, memberikan solusi yang lebih baik untuk pengguna dalam mengelola data kontak mereka, terutama ketika jumlah kontak yang sangat amat banyak. Dan yang terakhir itu menjadi basis untuk pengembangan sistem pengelolaan data lainnya yang membutuhkan operasi pencarian dan pengurutan yang efisien. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Najwa Latifah. Oke, sekarang kita akan bahas ke apa itu binary search tree. Jadi binary search tree atau yang disingkat jadi BST adalah struktur data
pohon biner yang efisien untuk pencarian, penambahan, dan penghapusan data. Dengan aturan bahwa nilai di sebelah kiri lebih kecil dan nilai di sebelah kanannya itu lebih besar dari akar. BST memungkinkan proses pencarian lebih cepat dibanding dengan struktur linear dengan rata-rata waktu O log n. Operasi dasarnya meliputi pencarian berdasarkan perbandingan nilai, penambahan di posisi yang tepat, dan penghapusan dengan 3 kemungkinan kasus. Untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan, dikembangkan varian seperti AFL, tree, dan splay tree. Oke, lanjut. Nah, ini adalah contoh dari binary search tree-nya. Misal kita ingin membentuk BST dari data 15, 10, 20, 8, 12, 17, dan 25, di mana akarnya adalah 15. Maka angka yang berada di sebelah kiri harus lebih kecil dari angka 15, dan angka yang berada di sebelah kanan harus lebih besar dari angka 15. Di sini 15 punya akar, yang pertama ada 10 dan 20. Di angka 10, dia punya 2 akar lagi, sebelah kirinya 8, di mana itu harus lebih kecil dari angka 10, dan sebelah kanannya itu adalah 12, di mana angkanya harus lebih besar dari angka 20, angka 10. Kemudian di akar dari 15 itu punya anak, yaitu 20 di sebelah kanan, yang dimana 20 harus lebih besar dari angka 15. Kemudian 20 punya anak lagi, di sebelah kiri yaitu 17, di mana angka 17 harus lebih kecil dari 20, dan di sebelah kanan ada angka 25, di mana angka 25 itu juga harus lebih besar dari angka 20. Lanjut. Nah, di sini kita masuk ke flowchart. Nah, sebelum saya akan menjelaskan flowchart dari manajemen agenda kontak ini, kita bahas dulu apa sih flowchart. Jadi flowchart adalah diagram alur yang menggambarkan urutan langkah atau proses dalam bentuk simbol-simbol grafis. Tujuannya adalah untuk memvisualisasikan bagaimana suatu proses bekerja dari awal hingga akhir. Flowchart sering digunakan dalam pemrograman, perencanaan sistem, atau dokumentasi alur kerja untuk memudahkan pemahaman. Nah, di sini kita langsung mulai aja untuk ngebahas flowchart dari manajemen agenda kontak. Nah, yang pertama di sini ada mulai. Ketika mulai akan ditampilkan menu dan pilihan. Nah, pilihan di sini ada beberapa macam. Yang pertama ada tambah kontak, cari kontak, tampilkan semua kontak, update kontak, hapus kontak, dan yang terakhir ada keluar. Nah, kita bahas dulu dari yang tambah kontak. Ketika pengguna pilih tambah kontak, maka sistem akan meminta kita untuk input data kontak. Nah, setelah kita input data kontak, maka di sini ada decision tree, ada percabangan. Yang pertama, jika kontak inputan valid, maka eh, inputan kita akan disimpan ke BST dan langsung balik ke tampilan menu dan pilihan lagi. Kalau inputan tidak valid, maka tampilkan pesan error dan kita harus input data kontak kembali. Nah, seterusnya ada cari kontak. Ketika kita memilih untuk cari kontak, maka sistem akan memberikan input nama kontak yang ingin dicari. Kemudian di sini ada percabangan lagi. Ketika kontak ini tidak ditemukan, maka akan tampilkan kontak tidak ditemukan dan nantinya akan kembali ke tampilan menu dan pilihan. Kalau kontak ditemukan, maka sistem akan tampilkan data kontaknya. Kemudian balik lagi ke tampilan menu dan pilihan. Kemudian di sini ada tampilkan semua kontak. Nah, ketika kita pilih tampilkan semua kontak, maka sistem akan menampilkan semua kontak yang ada pada sistem, yang sudah tersimpan pada sistem. Kemudian ada juga update kontak. Ketika kita pilih update kontak, maka kita dapat menginput nama kontak yang akan dihapus atau diubah. Kemudian, oh ini maaf teman-teman, ternyata ada yang salah. Jadi, kalau kita update kontak, seharusnya sistem eh,
input nama kontak yang mau diupdate, bukan yang mau dihapus. Yang mau diupdate. Kemudian di sini ada percabangan, di mana jika kontak ditemukan, maka input data kontak yang ingin diubah. Nah, dan kemudian looping balik lagi ke tampilan menu dan pilihan. Nah, jika eh, kontak ditemukan, eh, maaf, jika kontak tidak ditemukan, maaf, teman-teman ada gangguan. Jadi, jika kontak tidak ditemukan, maka tampilkan kontak tidak ditemukan dan balik lagi ke tampilan menu pilihan. Menu dan pilihan. Nah, kemudian ada fitur hapus kontak. Di sini, jika kita ingin hapus kontak, maka sistem harus meminta kita untuk input nama kontak yang akan dihapus. Kemudian ada percabangan lagi, jika kontak ditemukan, maka hapus kontak dan kembali ke tampilan menu dan pilihan. Jika tidak ditemukan, maka tampilkan kontak tidak ditemukan dan balik lagi ke tampilan menu dan pilihan. Dan yang terakhir ada keluar. Nah, di sini jika kita tekan keluar, maka sistem selesai. Flowchart ini menggambarkan sistem manajemen kontak yang aktif dan responsif terhadap masukan pengguna. Setiap alur, keputusan atau decision ditandai dengan bentuk belah ketupat, yang ini tadi, di mana ada beberapa percabangan, dan proses dengan persegi panjang. Di sini ada beberapa prosesnya. Alurnya fleksibel dan kembali ke menu utama setelah menyelesaikan setiap aksi, kecuali jika pengguna memilih keluar maka sistem selesai. Oke, lanjut. Ini di sini saya akan membahas mengenai pseudocode program agenda kontak kami. Di sini bisa dilihat dengan judul programnya itu algoritma binary search tree program agenda kontak. Nah, di sini ada deklarasi di mana tipe kontak. Nah, di tipe kontak ini dideklarasikan sebagai struktur yang berisi beberapa atribut seperti nama, nomor, email, alamat dengan tipe data. Untuk semua atributnya itu yaitu string. Kemudian ada tipe node. Tipe node yaitu simple BST yang menyimpan kontak dan pointer ke anak kiri dan kanan, seperti cara kerja BST. Kemudian di sini root adalah simpul awal dari semua operasi seperti tambah, cari, atau hapus. Nah, di sini nol ya. Kenapa nol? Karena belum ada kontak sama sekali dalam BST. Jadi akar pohon masih kosong. Next. Nah, di sini ada fungsi validasi nomor. Nah, di sini menggunakan tipe boolean adalah tipe data logika yang hanya punya dua nilai true dan false. Nah, boolean ini mengembalikan nilai true atau false. Tujuannya untuk menentukan apakah input valid atau tidak. Kemudian ada prosedur tambah kontak. Nah, di sini pertama-tama meminta input data kontak. Kemudian ada validasi nomor dan email. Nah, jika valid, data disisipkan ke BST melalui fungsi insert BST. Jika tidak valid, ditolak dengan pesan. Kemudian di sini ada fungsi insert BST. Nah, di sini menentukan posisi penempatan kontak berdasarkan urutan alfabet nama. Nah, jika nama lebih kecil, masuk ke kiri. Jika lebih besar, masuk ke kanan. Jika nama sama, dapat data akan diperbarui atau overwrite. Kemudian ada prosedur cari kontak. Nah, yang pertama-tama akan input nama yang dicari. Nah, kemudian gunakan fungsi rekursif cari BST untuk menelusuri BST berdasarkan nama. Nah, jika ditemukan, tampilkan data. Jika tidak, tampilkan pesan tidak ditemukan. Next. Oke, selanjutnya adalah prosedur hapus kontak. Nah, pertama-tama di sini kita input nama yang ingin dihapus. Nah, jika ada panggilan, jika ada akan memanggil hapus BST untuk menghapus node tersebut. Kemudian ada prosedur update kontak. Pertama, input nama yang ingin diupdate. Nah, jika kontak ditemukan,
kontak dihapus dulu, lalu ditambahkan kembali dengan data baru. Kemudian ada prosedur in order traversal. Nah, melakukan in order traversal pada BST yang dimulai dari kiri, terus ke tengah, terus ke kanan. Nah, ini akan menampilkan kontak dalam urutan nama secara alfabetis. Next. Nah, function tambah kontak. Nah, di sini untuk input, pengguna memasukkan nama, nomor, email, dan alamat. Nah, di sini ada validasi. Mengecek apakah nomor valid dengan fungsi valid nomor. Nah, kemudian ada mengecek juga apakah email valid dengan fungsi valid email. Kemudian ada function cari kontak. Input, kriteria pencarian, misalnya nama atau nomor. Pencarian, gunakan fungsi cari BST. Nah, jika ditemukan, tampilkan hasil kontak yang ditemukan. Jika tidak ditemukan, tampilkan kontak tidak ditemukan. Nah, kemudian ada function tampilkan semua kontak. Nah, di sini kita menggunakan fungsi traversal in order traversal. Nah, pada BST agar data ditampilkan secara berurutan. Kemudian function hapus kontak. Nah, pertama input kriteria, misalnya nama ya, terus penghapuskan. Jika hapus BST kriteria berhasil, tampilkan kontak berhasil dihapus. Nah, jika gagal, tampilkan kontak tidak ditemukan. Kemudian hapus. Di sini function update kontak. Nah, hapus data lama dengan fungsi hapus BST kriteria. Jika berhasil, simpan data baru dengan fungsi simpan BST data baru. Kemudian tampilkan kontak berhasil diupdate. Nah, jika gagal, tampilkan kontak tidak ditemukan. Next. Oke, untuk kode programnya saya serahkan ke rekan saya. Oke, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan pada programnya. Di sini kita menggunakan header atau dan library-nya itu include IOStream, include string, include remits, dan include CC type. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi validasinya. Di sini ada fungsi boolean validasi nomor telepon. Nah, di sini tuh eh, konstantanya itu string dan nomor. Nah, di sini kita akan membaca cek panjang string. Nah, di sini jika nomor di bawah 12 atau di atas 13 itu akan menampilkan salah. Nah, di sini tuh menggunakan karsinya itu sama dengan nomor, dan jika kita tidak mengisi nomor itu akan salah. Nah, di sini ada kelas kontaknya, di sini ada string nama, string nomor telepon, string email, dan string alamat. Nah, di sini struktur node BST-nya itu kontak data, node kiri, dan node kanan. Nah, kelas kontak BST-nya juga ada node yang root, teman-teman. Nah, di sini ada fungsi tambahan untuk input, in untuk membersihkan buffernya atau chain clear, dan jika in-nya ditolak, berarti itu karena numeriknya limit atau sudah maksimal. Nah, di sini fungsi main atau program utamanya. Sini integer main kontak BST agenda. Nah, di sini integer pilihannya ada string nama, nomor telepon, email, dan alamat. Nah, di sini contohnya ada case 1, yaitu tambah kontak baru. Kita mengisinya dengan nama, dan get line-nya itu in sama dengan nama. Nah, di sini langsung ada output programnya. Nah, di sini contoh output programnya. Seperti tadi ada agenda kontak menggunakan BST, nomor 1 itu ada tambah kontak, yang kedua ada cari kontak, ketiga tampilkan semua kontak, keempat update kontak, yang kelima hapus kontak, dan 0 itu akan keluar dari sistem agenda kontaknya. Nah, di sini tambah kontak baru. Contoh di sini namanya ada Wanda, lalu di sini ada nomor teleponnya seperti ini, lalu kita juga harus mengisi email yang formatnya itu harus @gmail.com, lalu ada alamat untuk kontaknya, dan jika sudah mengisi nama, nomor email, dan alamatnya, langsung ada pesan kontak Wanda berhasil ditambahkan. Nah, sebelum ke kesimpulan, saya akan menjelaskan kodenya terlebih dahulu.
Nah, di sini agenda kontak menggunakan BST. Di sini kita coba tambah kontak baru terlebih dahulu. Nah, di sini nama, misalkan kita akan menambahkan nama petir. Lalu nomor teleponnya tambahkan juga. Nah, emailnya di sini harus menggunakan format @gmail.com di belakangnya. gmail.com. Lalu di sini alamat kontaknya. Nah, di sini jika sudah mengisi nama, nomor email, dan alamat akan muncul pesan kontak petir berhasil ditambahkan. Nah, jika ingin mencari kontaknya, misalkan kita pilih 2, kita ingin mencari nama kontak petir. Ini. Nah, di sini langsung eh, ada pesan kontak ditemukan, lalu berikan informasi nama, nomor, email, dan alamatnya. Lalu di sini kita tampilkan semua kontak. Nah, misalkan di sini tadi saya sudah menambahkan Wahui di sini. Nah, di sini juga ada kontak petir yang barusan dibuat. Nah, di sini ada 2 kontak dan ini juga berdasarkan alfabetis, yaitu P dan setelahnya itu W. Lalu di sini ada fungsi update kontak. Nah, kita update kontaknya. Coba kita ingin mengubah yang petir. Nah, di sini kita nomor teleponnya tetap sama. Kita ubah emailnya jadi seperti ini. Dengan format tetap @gmail.com. Alamatnya juga kita ubah. Nah, jika sudah, di sini kontak dengan nama petir berhasil dihapus, lalu kontak dengan nama petir berhasil ditambahkan. Nah, kontaknya berhasil diperbarui. Nah, jika ingin lalu di sini ada opsi kelima yaitu hapus kontak. Nah, di sini kita akan coba menghapus kontak yang tadi namanya petir lagi. Nah, di sini kontak dengan nama petir berhasil dihapus. Nah, jika sudah kita ketik 0. Nah, di sini akan keluar dari program agenda kontaknya. Di sini akan menampilkan pesan terima kasih telah menggunakan sistem agenda kontak. Oke, kita kembali ke kesimpulannya. Nah, di sini kesimpulannya binary search tree atau BST merupakan solusi efisien untuk mengelola data kontak karena mendukung pencarian dan pengurutan dengan waktu rata-rata O log n. Struktur ini memudahkan pengelolaan data besar dan terurut, meskipun perlu perhatian pada kasus khusus seperti duplikasi dan penghapusan not. Untuk kinerja yang lebih stabil, pengembangan ke avial tree atau splay tree dapat dipertimbangkan. Oke, sekian mungkin penjelasan dari kelompok kami tentang manajemen agenda kontak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.